Diceritakan, dikisahkan dari kitab ini bahwa ulama zaman dahulu ahlu sufi ketika mereka menginginkan sesuatu hajat yang penting, mereka membacakannya 7 kali dan subhanallah mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini dalam video postingan kali ini saya akan memposting satu buah malam, satu buah kitab juga sama seperti yang kita. Dan apa isinya di sini? Ini tidak banyak. Ini cuma ada dua malam, yaitu saya khususkan mengenai surah Yasin. Subhanallah, sangat luar biasa sekali barangkali dari surat ini. Banyak yang sudah membuktikan dan alhamdulillah banyak mendapat berkah dari saya. Salah satunya adalah kawan saya dari negeri jiran Malaysia saya, yang beliau selalu mengabarkan saya. Ada satu cerita dari beliau yang menarik perhatian saya ketika beliau bercerita, katanya ketika saya membacakan surah Yasin Maghrib ini pertama kali saya bacakan di rumah, kemudian beliau menemui sesosok makhluk jin yang menghuni rumah tersebut, dan jin tersebut berjanji akan meninggalkan tempat. Pertama, yang kedua, ketika beliau memberikan syariat pengobatan kepada saudara di sana, alhamdulillah dapat panggilan untuk itu, dan beliau membacakan surah Yasin al-Maghrib ini dalam air. Dan ketika beliau berangkat ke lokasi, ke tempat orang yang tadi syariat tersebut, maka didapatilah di sana ada 7 orang dengan berseragam sama dan membacakan doa pada Asy'an. Dan siapapun tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal siapa mereka. Beliau sangat tercengang sekali. Subhanallah, dokter langsung keajaiban dari surah Yasin al-Maghrib. Makanya kenapa ini saya buatkan khusus spesial 2 malam ini, yaitu dalam buku ini ada Yasin al-Maghrib sama Yasin al-Mubarak. Diceritakan, dikisahkan dari kitab ini bahwa ulama zaman dahulu ahlu sufi ketika mereka menginginkan sesuatu hajat yang penting, mereka membacakannya 7 kali dan subhanallah mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan 7 kali. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa surah Yasin ini sangat luar biasa. Saya ada satu cerita, ini bukan cerita yang katanya, tapi yang saya dapat dari korban adalah salah satu keluarga saya sendiri yang merupakan pesantren atau kala itu. Kemudian murid saya itu memerintahkan untuk membacakan surah Yasin sebanyak 7 hari, sebanyak 7 putaran. Dan alhamdulillah setelah sampai 7 hari, siapa yang melakukan
pekerjaan ini ya terlihat itu melalui faktoran itu salah satu. Kemudian makanya dari itu saya membuatkan sama saya ini sebagai sedikit membantu untuk saudara-saudara yang sekeyakinan mungkin yang aku sebutkan yang ingin menyaksikan suatu keajaiban dari salah satu surah ini. Makanya itu saya buatkan di dalam buku ini sudah ada tata caranya. Jika ingin bertemu dengan khadamnya atau mendapat khadam dari ini sangat lengkap sekali. Caranya seperti apa, riadahnya seperti apa, di sini sudah dijelaskan. Ada hal yang berbeda dari satu aurat yang ini sering sekali dijadikan satu senjata untuk menekan. Istilah kata begini, tokoh orang kebanyakan wiridan, banyak mendikir, itu nggak ikhlas. Dikirnya itu dengan satu permintaan, satu keinginan, sedangkan dikir dengan ibadah itu tidak ada satu keinginan, itu hanya untuk mendekatkan diri. Di sini saya mendefinisikan bahwa aurat dalam ilmu dan aurat dalam ibadah, bukan ibadah maksud semuanya ibadah, apapun yang kita lakukan itu ibadah. Aurat dalam ilmu itu ditujukan untuk menggerakkan rohani yang ada pada amal. Makanya di situ disisipkan satu permintaan dengan kausa. Nah itu namanya menggerakkan modal. Berbeda sekali dengan aurat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu amalannya pun lain, berbeda. Kenapa saya mengatakan berbeda? Apa yang dibacakan ketika kita baca dalam aurat, Rabbi Allah Ta'ala dan Rafiq Warisin, itu saja di dalamnya itu sudah terisi satu maksud. Terus apalagi Allah dalam ibadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan ridho. Nah itu seperti dalam tasbih, tahmid, dan seterusnya dijabarkan. Yang penting saya mengatakan bahwa ada dua hal itu dalam ilmu itu ditujukan menggerakkan rohani pada amalannya, dan jika itu hanya untuk sebagai mendekatkan diri kepada Allah, itulah ya. Makanya kenapa kita dalam satu aurat pencapaian satu ilmu ini sering sekali lambat, karena memang tidak tahu, tidak paham yang kita berikan itu untuk apa. Ya untuk ilmu. Tetapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah, Anda tahu sendiri caranya, tidak perlu saya amalkan. Kenapa demikian? Begini, ya, contoh kecilnya dalam ruqyah. Bacaan yang kita baca tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu yang aneh-aneh. Dan perlu falak bina subhanallah sangat luar biasa, sehingga asal kita bisa menunjukkan menggerakkan rohani yang ada pada ayat tersebut untuk bekerja. Itu orang awam membacakan surah Al-Ikhlas kemudian ditiupkan kepada ayat
kemudian diminumkan karena pasien kesurupan, itu nggak ada apa-apa. Tetapi orang yang paham membacakan surat, membacakan alif, jangan alif terlalu panjang, basmalah, bacakan kepada air ditebar kemudian diminumkan, itu akan ada reaksi. Karena kenapa? Karena tahu, yakinnya kita kemana, yakin udah pasti kepada Allah, itu udah pasti, itu merupakan satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Namun dalam tujuan ilmu itu untuk menggerakkan Tuhan dari kata basmalah, dari lafaz basmalah itu agar bisa tembus. Nah, sini ada klasifikasinya, nanti kita akan menemukan satu istilah alam astral. Alam astral itu bukan seperti alam hayalan ataupun bukan seperti alam hayalan saja seperti itu. Jadi itu satu alam yang kita ciptakan sendiri. Itu alam astral itu yang merupakan perwujudan dari apa yang kita yakini. Itu semacam kita tanpa kita sadari, ketika kita mengidamkan sesuatu sampai terbawa-bawa dalam mimpi, nah itu bisa kemudian subhanallah biasanya kejadian. Contoh soal kita luka satu kecil aja, kita menjaganya agar tidak tersentuh, maka itu akan selalu tersentuh. Dari hal yang ketika kita tidak sadar itu kan biasa-biasa saja. Itu ada satu keanehan. Dan video kali ini merupakan video saya pembuka, dan insya Allah setelah ini akan saya satu buah kitab yang subhanallah sangat dalam sekali, yang kita divinawas ke dalam ilmu khawas, itu menerangkan suatu ilmu masalah huruf. Subhanallah, penjelasannya sangat dalam sekali, dan dari nol dibahas dan sampai sesuatu yang dirahasiakan, dan bagaimana letak cara. Dan kitab ini favorit saya karangan Syekh Ahmad Yaakob. Dan kitab tentang masalah huruf ini, masalah wapak, yang pertama harus saya keluarkan kitab Ushul Basbishul Awqaf. Itu ya bersama cuma penulisnya beda. Ushul Basbishul Awqaf itu penulisnya Ismail Qur'an. Dan yang saya teliti dari kitab Ushul Basbishul Awqaf itu yang banyak sekali yang dibelokkan, yang disalahkan sedikit saja, sedikit salah. Nah, insya Allah yang sudah saya terjemahkan itu sudah saya perbaiki kesalahan, tapi masih ada sesuatu yang disembunyikan, belum terlalu detail. Walaupun memang itu sangat detail, tapi ada sesuatu yang tidak diterangkan di sana, dan akan dijumpai di kitab ini, Dukun Hawas ini, dalam ilmu hawas, dan bagaimana tata cara menghitung arah cara pulang terhadap matahari. Dan itu nanti insya Allah akan saya bahas di episode berikut. Kembali lagi ke kitab ini. Kitabnya seperti ini yang saya buat dari kertas yang warna kuning, dan nanti mungkin kalau ada yang memahami dan dibuat dalam putih itu tidak menjadi masalah. Ada kertas yang saya buat. Seperti apa sih Yasin Maghrib itu ya, sekilas. Kalau Anda sering membaca Yasin Yasin Fadilah, suatu kitab hikmah, dan mungkin hampir sama seperti itu Yasin Fadilah, tetapi ini lebih berbeda, ini lebih mendetail. Dari sekilas pertama yang saya baca dan bisa paham seperti itu. Menurut sangat panjang sekali bacaannya. Mungkin heran, panjang, saya males baca dengan yang pendek. Dua hal yang harus Anda ketahui: kalau amalannya pendek seperti Asmaul Husna, itu hitungannya pasti banyak, ribuan, dan jamnya pun sama.
Kalau amalannya panjang itu dibaca 1 kali, 3 kali, 7 kali, sedikit sekali bacaannya, tapi waktunya tetap sama. Tidak ada masalah. Tidak ada yang berbeda. Namun kelebihan dari yang panjang itu di dalam sudah ada qasam, sudah ada doa, sudah ada semuanya sudah ada. Jadi kita tinggal bacakan saja di sini, tidak perlu tidak perlu menggerakkan kepala dengan kata. Habis baca tutup sudah. Berbeda dengan aurat-aurat yang kecil seperti amalan-amalan ya Asmaul Husna, Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu pasti di ujungnya akan disertakan satu qasam. Qasam itu dimaksudkan untuk menggerakkan rohani. Dan 3 hal dalam aurat itu: pertama, ketika kita membacakan kita berusaha menari, setelah menari kita berusaha mewujudkan, setelah wujud ya kita gerak. Itu ya, di awalan-awalan ini ya nggak bakalan berfungsi kalau tidak meyakini siapa pencipta kita. Itu intinya ya, jangan salah, ini akan membuat kesyirikan kita. Kita harus tahu siapa Khalik, siapa makhluk. Selain Khalik ya makhluk. Meminta kepada siapa ya namanya makhluk, ya namanya salah. Dan musyrik itu menduakan ilah. Ini nggak makhluk, minta sama halnya kita kerja dengan sesama insan. Sama halnya kita seorang petani menggunakan hewan. Dan yang paham, yang menggunakan dia, ya mungkin dia tidak paham, ya tidak boleh, yang tidak sudah boleh. Jadi kalau yang tahu caranya, ya tahu aturannya, saya pikir nggak bisa. Itu kata saya. Ini saya bukan kenapa namanya, ini bukan suatu himbauan yang guys. Kebetulan saya bukan ulama, saya bukan orang terkenal, saya bukan ustaz. Apa yang saya ucapkan ya tidak perlu diperpanjang. Ya, jika benar ya ambil, yang tidak salah ya buang saja. Ya, kalau dalam pengertian ya ambil, kalau ya buang. Jika setiap pendapat dalam bab masalah ibadah semuanya akan mendefinisikan menganggap semuanya benar. Ya, seperti saya mengeluarkan ini menurut saya benar, menurut Anda. Ketika Anda berbicara ini menurut Anda itu benar, itu ya kan? Tidak perlu memaksakan. Namanya ilmu ya harus belajar. Sudah membuat hadisnya walaupun sampai ke negeri Cina, dan kita bisa memilih yang baik seperti apa, yang seperti apa, ya jadi kembalikan saja pada diri kita masing-masing. Satu hal dalam ilmu hikmah yang dasarnya adalah mereka harus bisa membaca diri sendiri, baca diri. Jika sudah bisa baca diri, baru boleh mengamalkan hal yang baik, baru boleh berbicara. Kalau kita udah paham tentang diri kita sendiri, baru bisa. Jangan katakan saya setelah mengenal Allah, padahal Anda belum kenal sama diri Anda sendiri aja, belum paham. Anda siapa? Saya siapa? Untuk apa itu? Ya seperti itulah. Kamu di dunia itu di sini. Apalagi yang harus saya katakan? Yasin satu lagi ada Yasin Mubarak. Yasin Mubarak itu ya hampir sama, cuma dengan satu teknik yang berbeda. Ya, Yasin Mubarak itu ya diambil dari kata mobil. Di dalam kata mobil dalam surah Yasin itu ada 7, nanti bisa disebutkan doa-doa terkata aturan seperti untuk apa, demikian yang ada kecil dan sangat luar biasa. So, aku tanyakan ini nanti maharnya berapa Pak Ustaz? Silakan saja nanti linknya di bawah. Kalian bisa sangat menyarankan ya, hanya untuk dimiliki dan dibaca, tapi dalam ini di Allah, insya Allah apapun yang Anda inginkan akan terkabul, karena Allah mengabulkan segala hal.
mengabulkan. Jangankan kita sebagai orang muslim, orang kafir, orang munafik ataupun jahiliyah, setan, semuanya Allah kabulkan. Tinggal kita bagaimana bisa memintanya. Makanya ini saya katakan tadi dalam awal itu ada dua hal. Meningkatkan diri untuk ilmu. Kalau untuk ilmu itu ya kita baca ini ya kita kita khususkan, kita tempelkan, kita tujukan adalah untuk menggerakkan rohani betul. Karena sudah tahu Allah sudah mengabulkan apapun yang kita minta. Dan Allah ya menghendaki seperti itu. Allah menghendaki seperti itu. Orang yang tidak pernah berdoa itu namanya orang soleh. Tidak pernah meminta kepada Allah. Ya jelas orang bukan orang yang beriman sebelum itu kepada Allah. Tapi ada hal-hal yang harus Anda ketahui. Ini ilmu, semua sesuatu itu mintanya kepada Allah. Berarti paham. Di dalam ilmu, ketika kita sudah tahu Allah mengabulkan itu, maka apa lagi yang harus kita lakukan? Tahu sudah mengabulkan, berarti kita tinggal bersama makhluk. Allah sudah memberikan semuanya, kita saja. Tidak panjang lebar hari ini. Insya Allah jika ada problema kehidupan susah keluar dari masalah tersebut, insya Allah barakah dari Yasin Maghrib atau Yasin Mubarak. Jangan samakan, jangan bukan masalah masalah ilmu, masalah keajaiban dari Allah, dari Khalik dengan masalah diri. Jangan dipikir itu tidak mungkin. Semua hal bagi Allah itu enggak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Ya, tinggal bagaimana kita bisa melihat. Semuanya mungkin. Ketika kita tidak punya apa-apa untuk bayar utang, sementara utang numpuk, ya itu nggak sakti, kita membutuhkan keajaiban. Kawan saya yang di Lampung, ya itu beliau subhanallah. Ya akhirnya namanya kita satu pengetahuan, satu keyakinan dimanapun berada itu akan selalu berteman dengan siapa. Adalah merupakan satu keluarga yang besar berjauh dari Lampung, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Malaysia, Singapura, dari satu ukuran Islam dengan yang lain-lainnya yang namanya yang menolak masalah ini, ya, kita tidak memaksakan satu pendapat. Ilmu ini hanya ilmu rahasia yang tidak semuanya harus tahu, yang tidak akan kepada setiap Anda mempelajari masalah lahiriah, apa yang akan Anda dapat lahiriah. Jika Anda mempelajari syariat batiniah, maka Anda akan dapat dari batiniah dan lahiriah. Beda jika Anda belajar hanya dengan pelajaran masalah lahiriah, maka akan Anda dapatkan masalah lahir banyak sekali. Tapi jika Anda mempelajari masalah batiniah, yang akan dapatkan dua, batiniah dan lahiriah. Dengan ibadah, dengan meminta rezeki. Ya. Ketika Anda menginginkan suatu harta, maka Anda akan mendapatkan harta dan tidak akan mendapatkan apa namanya iman. Imannya nggak ada. Yang Anda dapatkan maka harta. Ketika Anda menjadinya maka harta akan kadang ya itu kata-kata yang sudah paham semua. Sebagai penutup, saya kata insyaallah tidak akan lama lagi dan kita sudah saya persiapkan untuk masyarakat Asy'ariyah yang sangat dalam sekali dan itu banyak dibahas dari nol sampai yang susah mendapatkan guru ini untuk mempelajari yang
rahasia huruf, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dan insya Allah kan tetap satu hukum itu pasti ada satu kurang akan disempurnakan yang berkepentingan bukan yang mengatakan rahasia huruf pada tingkat kitab yang akan wakil karena sudah bisir al-faqas kemudian difas dan terakhir lazim maksud jadi kita akan memilih untuk belajar dari buku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.